Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, lupa bisa menjadi rahmat yang patut disyukuri, tapi juga boleh jadi ia bisa menjadi musibah yang mesti dievaluasi, pun demikian diintrospeksi. Sisi yang kedua, ini banyak yang dialami oleh saya, Anda, atau bahkan kita dalam menjalani aktivitas kehidupan yang kita titi. Lupa terkadang bisa menyebabkan seseorang berbuat maksiat. Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 286 itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di antara sekian doa yang dianjurkan kita memanjatkannya kepada Allah, ya Allah, mohon jangan hukum kami bila pun kami pernah lupa dan dengan lupa itu kami berbuat salah. Tidak sedikit kesalahan dibangun dari sifat lupa. Orang berdusta bukan karena tidak tahu bahwa dusta itu salah. Hanya saat berdusta, dia lupa bahwa itu keliru. Orang yang bergosip bukan tidak tahu kalau gosip itu tidak baik. Hanya saat ia bergosip, ia lupa bahwa itu keliru. Lupa yang menjadikan seorang terjebak pada perbuatan salah, bahkan dosa. Itu lupa yang diinisiasi dan diwaswasi oleh syaitan. Karena itulah ada serangkaian ayat yang memberikan isyarat kepada kita bagaimana peran setan yang membisikkan dan mendorong seseorang untuk lupa mengerjakan kebaikan dan cenderung mengarah kepada sisi yang negatif. Quran surah ke-18 Al-Kahf misalnya di ayat ke-63. Allah berfirman, "Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah." Allah menyampaikan firman-Nya tentang asisten Nabi Musa alaihissalam yang kelak dikenal dengan nama Yusha bin Nun, ketika ia terlupa dengan isyarat Musa alaihissalam dan mengatakan, dan tidaklah aku lupa ini kecuali setan yang mengarahkan aku untuk melupakan jalan-jalan kebaikan yang telah diisyaratkan itu. Ada lupa yang sifatnya juga bawaan dalam aktivitas kehidupan kita. Lupa bahwa saya sedang berpakaian hari ini. Lupa kalau pesan itu belum dijawab. Lupa kalau kunci mobil tadi ditaruh di mana. Terbawa dalam aktivitas keseharian. Bila mengarahkan kepada yang negatif, tetap ada peran setan di dalamnya. Al-Quran memberikan solusi kepada kita. Bagaimana seseorang bisa menjaga ingatan dengan kuat dan terhindar dari sifat lupa. Atau bahkan mengatasi lupa dalam aktivitas kehidupannya. Sehingga saat belajar, ia tidak mudah lupa. Saat menghadapi ujian, ia cepat ingat materi yang dihafalkan. Saat ia menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, dia ingat bagaimana solusi-solusi yang bisa dihadirkan. Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-24 itu Allah mengajarkan kepada kita tentang cara bagaimana mengatasi lupa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka idza nasit. Wadhkur rabbaka idza nasit. Dan berzikirlah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang merawatmu, memeliharamu, memberikan perhatian kepadamu. Ingatlah Rabbmu ketika engkau lupa. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan katakanlah, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan cepat memberikan kepadaku petunjuk, dan dengan petunjuk itu aku mendapatkan gambaran-gambaran tentang apa yang sedang dicari, diinginkan atau sedang dilakukan. Saudara, ayat ini memang memiliki tafsiran beragam di antara para mufassir. Ada yang berpandangan bahwa ayat ini meminta kita untuk mengingat Allah dengan mengatakan insya Allah saat kita berjanji untuk bisa melakukan sesuatu di kemudian waktu kepada pihak lain. Ada juga yang menafsirkan bahwa
Ayat ini memberi gambaran kepada kita tentang ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang kita pernah berjanji, pernah kita berbicara, menjanjikan sesuatu, walaupun terlupa agak lama itu, begitu kita ingat sebelum kita tepati, kita katakan insya Allah atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam rumus tafsir, dan ini pun dimaknai oleh sementara para pakar tafsir sampai dengan kini, bahwa rumus yang mengatakan al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum, hikmah, bahkan isyarat kebaikan itu bisa kita dapati dari keumuman lafaznya sepanjang tidak ada tekanan-tekanan khusus, arah-arah khusus yang menjadikan ayat itu menjadi terbatas maknanya. Ayat ini memberikan makna umum kepada kita. Kalau saya, Anda, kita sedang lupa, maka ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir bisa dengan mengucap kalimat thayyibah. Sekalipun itu istighfar, astaghfirullah, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Zikir bisa dilakukan dengan sholat. Anda berwudu, tunaikan sholat 2 rakaat, Anda lakukan. Bisa dengan sholat jika bertepatan dengan waktu duha, sholat duha. Jika tidak ada waktu yang khusus, bisa Anda jadikan sholat untuk sholat wudu. Lakukan sholat 2 rakaat. Kemudian lihat apa yang terjadi ketika Anda berdoa dalam sujud. Umumnya ada sebagian ulama yang menggunakan rumus ini ketika mereka mendapati lupa dalam hal-hal yang tengah mereka kerjakan. Zikir artinya mengingat Allah. Lupa pada kebaikan datang dari setan. Ketika kita menghadirkan ingatan kepada Allah, maka berlarilah setan meninggalkan kita. Dan dengan itu lupa boleh jadi hilang dan ingatan kembali kepada kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.